Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas tema kita pada hari ini tentang bagaimana membangun hubungan positif dengan anak. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa membangun hubungan positif ini adalah sebuah investasi yang harus kita mulai dan kita berikan sedini mungkin agar nanti anak-anak juga bisa terstimulus dengan baik sehingga komunikasi kita dengan anak sangat baik. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita harapkan dari anak bisa anak-anak kita jalankan dengan baik. Nah, untuk membahasnya bagaimana membangun hubungan positif yang baik dengan anak, saya akan membahas bersama dengan pakar yaitu ada Ibu Denrich Suryadi selaku psikolog. Selamat pagi, Bu Denrich. Ya, selamat pagi Mas Imam. Baik, Bu Denrich, ini kita tahu bahwa membangun hubungan positif dengan anak tuh sangat penting sekali ya bagi orang tua, bahkan tidak hanya orang tua gitu ya. Untuk guru-guru dan beberapa keluarga lain juga perlu membangun hubungan positif tersebut. Nah, sebetulnya secara penjelasan seperti apa sih hubungan positif itu gitu? Apa sebetulnya indikator-indikator bahwa hubungan itu positif untuk anak? Apakah kedekatan orang tua itu sudah termasuk hubungan positif atau itu belum cukup disebut dengan hubungan positif? Oke, ya sebenarnya hubungan positif ini lebih digambarkan seperti hubungan yang sudah akan dibangun antara orang tua dan anak, dan ini biasanya hubungannya dibangun dari sejak dini, dan yang pastinya akan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan psikologis anak. Nah, dari definisi hubungan positif ini pastinya yang namanya faktor kedekatan orang tua dan anak itu hanya merupakan salah satu saja indikatornya atau salah satu aspek nih Mas Imam. Oke, jadi itu hanya pintu masuk saja ya, Bu Denris. Nah, kemudian ketika sudah dekat dengan anak, bagaimana memupuk hubungan positif tadi? Komunikasi positif seperti apa saja yang bisa kita lakukan untuk menstimulus anak-anak tadi agar tadi hubungan positif kita dengan anak bisa terjalin dengan baik, Bu? Ya, pastinya kalau komunikasi positif itu kita akan bicara tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua itu memberikan, menghantarkan atau mentransfer hal-hal yang sifatnya positif ke anak. Misalnya dimulai dari contoh yang positif, kemudian juga bagaimana ada kedekatan secara emosional yang juga sangat dekat, sehingga orang tua dan anak sama-sama saling merasa nyaman ketika berdekatan secara fisik maupun secara emosional. Nah, ya ini sih sebenarnya sih lebih ke bagaimana orang tua itu bisa memberikan hal-hal yang positif ya mungkin dari perkataan yang dilontarkan, yang diucapkan, kemudian juga bagaimana memberikan contoh yang positif bagi anak. Jadi supaya si anak itu bisa melihat hal-hal yang positif dalam hubungannya dengan orang tua. Baik, komunikasi positif itu cukup dengan kalimat baik yang kita sampaikan kepada anak gitu atau ada cara tertentu atau indikator tertentu? Karena ketika kita berbuat baik itu kan dan menyampaikannya secara lisan, apakah itu bentuk komunikasi positif sebatas itu saja atau perlu juga perilaku-perilaku kita yang diperbaiki agar tadi ini kan sebagai bentuk komunikasi ya nonverbal seperti itu. Apakah itu juga penting? Ya, pastinya penting ya Mas Imam ya, karena memang ada yang namanya verbal dan non-verbal. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak hanya sekedar mengantarkan kalimat-kalimat yang positif, tapi juga dalam segi perilaku, artinya dalam segi contoh. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan anak, isinya sudah positif, namun cara kita juga perlu positif. Misalnya contoh dengan cara yang konsisten ya. Jadi kalau misalnya kita mengadopsi pola asuh positif dengan memberikan pujian misalnya ya, atau kita memberikan konsekuensi ya, kita bukan lagi memberikan hukuman. Nah, dalam segala sesuatu yang kita berikan kepada anak itu pastinya juga akan harus dipastikan juga memberikan dampak positif ya. Kemudian juga dalam mengantarkan kalimat-kalimat positif juga pastinya kita juga perlu melakukan perilaku yang mungkin juga menghargai anak ya. Itu juga salah satu hal penting yang perlu kita beritahukan atau kita berikan kepada anak supaya anak juga merasa bahwa dia memiliki nilai yang positif di hadapan orang tuanya. Baik, jadi pemilihan kata itu sangat penting ya. Bagaimana kita menyampaikan satu informasi kepada anak-anak, terutama tadi ya hukuman bisa diganti menjadi konsekuensi. Terus juga larangan bisa tidak perlu menggunakan kata jangan, bisa menggunakan kalimat lain ya. Ini sangat berpengaruh ya sebetulnya ya Bu Denris ya nanti daripada pemahaman anak ya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah pertanyaannya kemudian bagaimana cara kita akhirnya orang tua gitu ya mengubah hal-hal tersebut karena sudah terlalu biasa menggunakan hal seperti itu dengan pola asuh kita saat kecil gitu. Akhirnya ketika melakukan pola asuh terhadap anak, kalimat-kalimat hukuman dan larangan-larangan seperti kata-kata jangan ini sering sekali keluar gitu.
Iya, ini pastinya harus ditelusuri dulu ya Mas Imam ya, karena pasti masing-masing setiap orang tua punya masa lalu ketika si orang tua ini masih menjadi anak, bagaimana cara pengasuhannya yang dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi memang sebenarnya kalau dalam sebuah konsep pengasuhan positif, biasanya orang tua ini akan diminta untuk diajak refleksi dulu. Sebenarnya waktu dulu ketika saya diasuh oleh orang tua saya, apakah saya merasa nyaman? Apakah saya merasa sejahtera? Apakah saya merasa bahagia? Atau bahkan mungkin apakah saya dapat menerima apa yang dilakukan oleh orang tua kepada saya? Nah, dari refleksi itu sebenarnya akan membantu orang tua untuk bisa mengubah pola asuhnya menjadi lebih positif kepada anak-anaknya di masa kini. Ya, jadi lebih ke bagaimana si orang tua ini menyadari bahwa apa yang dulu dia terima dari orang tuanya itu sesuai tidak dengan anaknya. Dan apakah yang dia terima itu juga dapat berdampak positif pada anak-anaknya, khususnya anak-anak zaman sekarang. Oke, baik. Jadi harus ditelusuri terlebih dahulu ya ke belakang bagaimana pola asuh sebelumnya. Kita akan lihat beberapa pertanyaan dari Instagram kita. Ada @selvia_puan menanyakan, saya adalah orang tua tunggal dengan 2 anak, 11 dan 8 tahun. Nah, 2 tahun ini saya berhubungan dekat dengan sahabat almarhum suami saya. Kemudian anak-anak mengenal dia sebagai teman almarhum ayah mereka. Bagaimana kemudian menjelaskan agar tidak terkesan bahwa dia adalah pengganti ayah mereka. Nah, ini sensitif sekali sebetulnya. Oke, terima kasih Bu Sylvia Puan telah berbagi informasi. Saya akan ke Bu Dendrich. Nah, dari pertanyaan Bu Sylvia ini, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan baik kepada anak perihal tadi ketika ayah mereka meninggal, terus kemudian ada sahabat almarhum. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan agar tidak salah paham anak-anak tersebut menganggap bahwa itu adalah ayah mereka? Iya, ini sebenarnya juga bagian dari komunikasi positif nih Mas Imam. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan. Apalagi ini menyangkut tentang bagaimana perasaan dan pikiran anak. Jadi untuk secara lebih positif kita sebaiknya menanyakan dulu kepada anak-anak apa yang mereka lihat dari sosok sahabat almarhum ayahnya ini, gitu ya. Apakah mereka merasa nyaman? Apakah mereka memiliki harapan tertentu? Nah, ini kan sebenarnya penting ya, ada harapan. Nah, dari apa yang dikatakan oleh anak-anak, karena kalau dari usianya mereka sudah bisa cukup banyak bisa diajak berkomunikasi ya, diajak berbicara tentang ekspresi perasaan mereka dan pikiran mereka. Nah, dari situ baru kita bisa melihat bagaimana cara kita untuk menjelaskan bahwa ini adalah statusnya, posisinya adalah sahabat gitu ya, sahabat dari almarhum papa gitu ya, atau ayah. Jadi, nah kalian harusnya begini. Nah, jadi ada komunikasi timbal balik, bertanya dulu, konfirmasi dulu, baru setelah itu kita baru bisa merumuskan, kita baru bisa membuat sebuah kesimpulan yang akhirnya bisa kita jelaskan kepada anak-anak dengan secara baik. Gitu. Jadi jangan langsung menerka-nerka ya, alias kita menganggap bahwa apa yang dipikirkan anak atau yang dirasakan anak itu adalah sama seperti apa yang kita pikirkan. Begitu Mas Imam. Baik. Ada juga kasus seperti ini Mbak Dendes, ini kan usianya 8-11 tahun ya. Ada yang lebih muda begitu ya. Sekitar misal 2-3 tahun atau katakanlah masih usia 1 tahun. Kognitifnya tidak terlalu bagus. Nah, di usia berapa baru kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan tentang perbedaan hal tersebut gitu? Iya, biasanya sih idealnya sih mungkin kita pakai standar yang paling umum itu mungkin anak SD ya, jadi sekitar 6 tahun ke atas sudah bisa gitu ya. Cuman memang dari umur yang usia 6 tahun sampai 8 tahun ini pastinya akan ada perbedaan pola pikir ya. Pastinya 8 tahun jauh lebih mungkin bisa diajak timbal balik, diajak ngobrol, diajak tanya jawab gitu ya. Sedangkan mungkin yang anak kelas 1 ini atau 6 SD ini mungkin masih cenderung lebih pasif. Tapi tidak apa. Sebenarnya kalau saya melihat anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih cerdas ya, dan mereka juga pastinya akan lebih mampu menyerap hal-hal baru yang mungkin dikomunikasikan oleh orang tua kepada mereka. Jadi boleh dicoba. Sebenarnya standarnya pas 6 SD sudah oke kok Mas Imam. Oke, dan ini kasusnya bisa juga digunakan untuk mereka yang mengalami perceraian dalam rumah tangga untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak yang usia tadi disebutkan oleh Mbak Dendrich adalah usia yang mungkin tepat untuk mereka bisa mengkomunikasikan secara positif hal atau informasi tersebut. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Dendrich, ini kan sebetulnya untuk komunikasi atau membangun hubungan positif itu tidak bisa hanya dari kita orang tua terhadap anak, tapi juga lingkungan juga harus bisa memberikan support gitu ya. Nah,
katakan di keluarga saja gitu, ada orang tua, ada ayah dan ibu. Terus kemudian bagaimana peran, om, tante, terus kemudian juga kakek, nenek ketika mereka memang tinggal di satu, rumah yang sama. Apa yang perlu kita sebagai orang tua komunikasikan kepada keluarga sekitar kita, agar tadi pola komunikasi dan pola asuh positifnya sama gitu, yang mereka berikan juga kepada anak-anak ketika kita mungkin tidak di rumah bersama mereka. Iya, ini tantangan yang terbesar nih Mas Imam memang ya, karena memang kalau di Indonesia banyak sekali yang memang tinggalnya beramai-ramai ya dengan keluarga besar. Yang pastinya ini yang paling diperlukan dan pastinya juga harus ada dalam keluarga tersebut adalah konsistensi ya, dan juga kekompakan seluruh anggota keluarga untuk bisa menyepakati satu model pola asuh ya. Misalnya contoh tadi ya, pola asuh yang positif. Tapi memang pengantarannya bisa secara positif, tapi pastinya nanti setiap anak pasti akan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lebih sedikit manja, mungkin ada yang sudah lebih mandiri. Pastinya pola asuhnya juga akan berbeda sedikit. Tetapi yang penting adalah bagaimana masing-masing keluarga kecil ini di dalam satu rumah ini memiliki batas untuk saling menghormati satu sama lain ya. Jadi tidak ada mengkritik, tidak ada mengkomentari atau mungkin malah mencela pola asuh yang sedang diberikan oleh salah satu keluarga tersebut, dan itu dilakukan biasanya kan oleh keluarga yang lain gitu ya. Jadi memang harus saling menghargai dan juga harus ada selalu konsistensi. Dan terlebih ini juga buat si ayah ibunya ya, yang ada sebagai kepala keluarga utama dalam keluarga itu, pastinya juga harus bisa menghormati apa yang sudah diputuskan oleh keluarga anaknya. Oke. Terkadang itu datang dari orang tua ya, ketika dari mulai cara menggendong, terus kemudian cara memberi makan gitu. Ini kan sesuatu yang akhirnya dikomentari, padahal sebetulnya itu juga untuk anak tidak baik gitu ya. Oke, baik. Nanti saya kan ini kan di lingkungan keluarga yang mudah untuk kita intervensi, bagaimana dengan lingkungan luar yang sulit kita intervensi. Nah, kita akan membahasnya nanti usai jeda, dan untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam topik kita hari ini bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsahati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana intervensi yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap lingkungan sekitar, terutama untuk om, tante, dan juga orang tua mereka, kakek, nenek, agar tadi komunikasi positifnya sama yang diberikan oleh mereka, oleh kita terhadap anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara kita orang tua agar mengontrol tadi komunikasi positifnya atau hubungan positif secara eksternal, karena anak-anak juga tidak beraktivitas di dalam rumah saja, tapi juga mereka akan berinteraksi sosial dengan tetangga mereka, dengan teman-teman mereka di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, kita kembali berbincang dengan Mbak Denrich Suryadi selaku MPSI psikolog. Mbak Denrich, bagaimana kemudian untuk kita bisa mengontrol orang tua terhadap komunikasi positif atau hubungan positif anak-anak ketika mereka melakukan interaksi di luar? Karena banyak sekali sebetulnya nanti stimulus, informasi yang bisa mereka akses di luar yang barangkali berbeda dengan stimulus yang sudah kita berikan saat mereka berada di rumah. Iya, pastinya ini yang komunikasi positif tadi akan menjadi bekal ya Mas Imam ya. Ya. Jadi sebenarnya komunikasi positif dan kedekatan orang tua itu akan menjadi bekal ya. Ini sebuah benteng yang akan membantu orang tua dan anak ini bisa menghadapi apapun juga yang terjadi di lingkungan ya. Kalau misalnya tadi, misalnya contoh, kalau misalnya orang tua biasa komunikasi positif dan anak juga merasa nyaman berkomunikasi dengan orang tua, bertanya atau mungkin juga belajar dari orang tua, pastinya ketika anak-anak menerima stimulus dari lingkungan, maka anak-anak pun pastinya juga akan tidak segan bertanya kepada orang tua ya. Jadi kita juga orang tua juga tahu apa yang terjadi dengan anak, apa yang diterima oleh anak dari lingkungan, dan kita bisa segera menginformasikan ya. Kita segera bisa membantu anak untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tuh. Baik, jadi bekalnya seperti yang kita berikan di rumah begitu ya. Betul. Ketika ada perbedaan informasi mungkin dari guru yang mereka terima, bagaimana cara kita menyesuaikan hal tersebut gitu. Terkadang kan argumentasi kita berbeda gitu, apa yang diberikan oleh guru dengan apa yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Ya, pastinya kita perlu memberikan alasan ya, atau perlu juga bahkan
Untuk anak-anak tertentu yang mungkin lebih cerdas, biasanya mereka akan membutuhkan data. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga perlu menjelaskan dengan alasan yang kuat dan juga pastinya disertai dengan data atau bukti. Sehingga anak-anak dapat melihat bahwa, oh ternyata orang-orang ini juga memiliki perbedaan pendapat ya. Dan ternyata si anak ini juga akan bisa belajar untuk bisa menentukan mana sebenarnya yang mereka bisa terima. Ya, misalnya pandangan dari orang tua atau pandangan dari guru. Nah, dari situ juga diskusinya bisa berlanjut tuh Mas Imam ya. Artinya orang tua juga bisa mendiskusikan, menjelaskan mengapa gurunya berpendapat demikian dan mengapa orang tuanya berpendapat demikian. Gitu. Jadi anaknya akan jauh lebih belajar lebih banyak. Oke, baik. Kemudian sekarang kan anak-anak juga memiliki tantangan baru yaitu dunia digital. Mereka bisa mengakses untuk usia tertentu begitu ya. Ketika kognitifnya sudah baik, mereka akan mengakses informasi lebih dalam melalui konten-konten digital. Nah, ini kan sangat sulit juga untuk kita batasi. Informasi mereka lebih banyak, kemudian juga entah itu mungkin informasi positif atau negatif gitu. Bagaimana kita akhirnya melindungi mereka dari hal-hal tersebut? Iya, memang biasanya pasti akan ada batas usia anak yang dapat bisa menggunakan gadget ya sebenarnya Mas Iya. Imam. Ini salah satunya memang kalau secara psikologis mereka akan lebih siap di usia 13 tahun ke atas sebenarnya. Tapi memang akhirnya sekarang tantangannya adalah semua harus menggunakan gadget, semua harus menggunakan media tersebut. Sehingga akhirnya orang tua, kalau menurut saya orang tua tetap harus memberikan kalau misalnya memang diperlukan untuk kebutuhan belajar pada saat ini, tetapi juga orang tua harus perlu untuk menetapkan disiplin. Ya, karena yang namanya gadget ini kalau misalnya digunakan untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal gitu ya, itu sangat positif sebenarnya. Tetapi ketika ada dampak, ketika penggunaan gadget ini sangat berlebihan, ini yang kadang-kadang akhirnya membuat anak-anak kita terjebak ya, misalnya dalam kondisi adiksi atau mungkin yang tadi terpengaruh dengan konten-konten di media digital. Oke, dan itu yang belum Ya, tahu juga nilainya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Oke, Mbak Dendrich, betul. kalau misal tadi kan kita masih berbicara soal lingkupnya komunikasi, baik itu verbal ataupun nonverbal. Nah, hubungan ini kan sebetulnya sangat luas gitu. Apakah hubungan positif ini hanya sebatas pada komunikasi saja, atau juga ada hal lain yang kemudian menjadi stimulus untuk kita bisa membangun hubungan positif dengan anak-anak kita, Mbak? Ya, pasti yang tadi kedekatan fisik dan kedekatan Oke, secara emosional gitu ya, itu juga sangat penting gitu. Karena semuanya pasti berawal dari secara fisik gitu ya. Kalau ada sentuhan fisik, ada pelukan, ada kedekatan ya, biasanya memang ada aktivitas bersama, itu biasanya akan lebih sangat membantu membangun komunikasi positif antara orang tua dan anak. oke, jadi mencintai dulu, menyukai dulu, baru kemudian Betul. memberikan stimulus. Kalau hal dasarnya tidak ada, sangat sulit sebetulnya kita bisa membangun Betul. hal berikutnya di langkah-langkah berikutnya. Ya, Nah, betul. ada yang menggambarkan bahwa ketika kita memiliki hubungan positif atau memberikan stimulus positif, itu seperti sebuah kendaraan begitu. Ketika anak itu penuh dengan lingkungan positif dan stimulus positif, dia memiliki kecepatan yang lebih besar gitu atau lebih cepat daripada teman-teman lain yang mungkin stimulusnya kurang. Apakah penggambaran tersebut bisa dibenarkan gitu? Karena ketika seperti itu bahwa ketika mereka masuk ke suatu kelas atau menerima suatu pelajaran, itu digambarkan bisa lebih mudah menyerap informasi dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya. Apakah betul nanti dampak dari komunikasi positif ataupun hubungan positif akan seperti itu, Mbak Denrich? Ya, betul sekali Mas Imam. Karena pastinya anak ini akan terisi secara penuh ya. Hmm, Dia akan memiliki konsep diri yang positif, hmm. harga dirinya juga baik, sehingga akhirnya dia merasa percaya diri. Dan pastinya modal percaya diri ini kan sesuatu yang positif ya, balik lagi ya. Nah, ini yang akan membantu si anak untuk mampu mengembangkan diri, mencoba segala sesuatu, dan pastinya juga keinginan untuk belajar lebih banyak. Karena memang nuansanya sangat positif. Oke, jadi ini membantu ya. Pondasinya sudah dibuat dan hubungan positif ini menjadi pondasi sangat baik. Oke, baik. Kemudian sebaliknya gitu, ada juga hubungan yang negatif gitu. Bisa dijelaskan secara singkat saja mungkin Mbak Dendrich seperti apa sebetulnya hubungan negatif atau komunikasi negatif yang sadar atau tidak disadari dilakukan oleh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Iya, sedangkan kalau misalnya bentuk hubungannya negatif, pastinya nih Mas Imam dari segi komunikasi, maka anak-anak pun tidak akan mendapatkan sesuatu yang dapat
mungkin istilahnya merecharge dia ya, tidak ada sesuatu yang bisa mengisi anak dengan hal-hal positif. Sehingga akhirnya pastinya dia akan memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri, tidak berani mencoba, atau bahkan mungkin karena kata kuncinya adalah merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, atau mungkin bahkan merasa tidak dihargai, sehingga membuat anak itu akan merasa bahwa dia sendiri tidak bermakna. Nah, ini yang akhirnya akan membuat anak-anak menjadi, ya, dia akan tidak sulit berprestasi dan mungkin akan cenderung lebih banyak untuk merusak dirinya sendiri. Oke. Apakah hubungan positif ataupun sebaliknya gitu, itu akan selalu datang dari orang tua? Katakan misal untuk beberapa kasus anak-anak juga tidak memiliki orang tua yang utuh, mereka hanya memiliki satu pasang ataupun tidak memiliki keduanya gitu. Apakah dengan ketidakhadiran orang tua tersebut akhirnya secara otomatis menjadikan anak itu memiliki stimulus yang negatif? Ya, sebenarnya kalau misalnya tidak memiliki figur orang tua, sebenarnya figur-figur tersebut bisa digantikan dengan orang lain ya, misalnya dengan pamannya atau mungkin juga dengan bibinya gitu ya. Ini semua tergantung dari bagaimana si anak ini bisa mempersepsikan bahwa lingkungan itu memberikan contoh yang baik buat dia. Karena kan sebenarnya untuk menemukan figur itu kan sebenarnya kan untuk contoh ya sebenarnya. Nah, ketika ada anak yang mungkin tidak kurang beruntung, tidak memiliki orang tua atau mungkin hanya memiliki salah satu orang tua, maka figur-figur tersebut dapat digantikan dengan figur-figur yang lain, misalnya guru atau saudara terdekat atau bahkan kakek neneknya, gitu ya. Tapi yang penting adalah si anak mendapatkan contoh yang tepat dan positif dari figur orang tua pengganti. Oke, lingkungan balik lagi begitu ya. Oke, Betul. baik. Kemudian ini kan kalau kita bicara tadi sudah tentang positif, terus kemudian juga negatif. Bagaimana ada orang tua yang kemudian khawatir gitu ketika menempatkan anak kepada lingkungan yang negatif, ada juga orang tua yang merasa optimis ketika menempatkan anak pada lingkungan yang negatif gitu. Karena mereka yakin bahwa pendidikan yang sudah diberikan sangat baik dan kuat dan anak-anak pun stimulusnya bagus. Bagaimana membedakan kedua hal tersebut? Kekhawatiran tersebut sebetulnya datang dari kita sendiri atau ada cara ukur gitu yang bisa digunakan oleh kita sebagai orang tua bahwa anak ini siap memasuki lingkungan seperti apapun? Iya. Nah, ini pastinya sebenarnya kalau orang tua sudah merasa bahwa dia sudah memberikan bekal yang cukup bagi anak ya untuk bisa menjaga dirinya sendiri melalui tadi ya rasa percaya diri yang baik, kemudian juga seberapa positif dia memandang dirinya, maka pastinya si orang tua ini seharusnya yakin dan percaya juga kepada anaknya bahwa kemanapun anak ini akan melangkah, kemanapun dia akan bergaul, maka anak ini dapat menjaga dirinya sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya biasanya kalau ada orang tua yang takut anaknya begini, takut anaknya begitu ya ketika masuk dalam lingkungan tertentu atau lingkungan baru, itu biasanya karena mungkin orang tuanya sendiri itu tidak percaya diri dengan anaknya. Dia tidak percaya dengan anaknya atau mungkin tidak percaya diri dengan pola asuh yang selama ini dia lakukan. Nah, artinya orang tua juga harus kembali lagi refleksi nih Mas Imam, apakah dia sendiri sudah nggak menerapkan atau memberikan bekal yang cukup bagi anak untuk bisa mencoba lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua melakukan refleksi, bukan atau ada tes-tes singkat saja gitu yang bisa digunakan oleh kita orang tua mengetahui bahwa oh anak ini siap memasuki lingkungan yang baru. Ada tidak sih seperti itu, Mbak Dendrich? Ya, sebenarnya kalau sekarang tesnya gampang ya, tesnya mudah. Mulai dari bagaimana anak-anak ini mensikapi hal-hal yang terjadi melalui gadget mereka misalnya, atau melalui tayangan televisi atau film, betul. Karena ketika mereka katakanlah ketika kita menonton film bersama atau ketika kita coba melihat sosial media di mana gitu atau berita dimanapun, kita lihat tanggapan anak seperti apa. Nah, ketika anak ini bisa menanggapinya dengan positif atau mungkin dia memiliki pola pikir yang sangat kritis, itulah artinya kita sebagai orang tua perlu untuk memberikan kepercayaan kepada anak. Oke, baik. Jadi intelligence dan juga emosional mereka sudah terbentuk di rumah, mau masuk ke wilayah manapun mereka bisa melakukan adjustment. Adjustmentnya dalam arti melakukan adjustment yang positif atau bahkan lebih baiknya lagi mereka bisa mempengaruhi lingkungan yang semula negatif menjadi positif seperti dia gitu. Oke, baik. Menarik sekali sebetulnya perbincangan kita hari ini. Kemudian pertanyaannya banyak orang tua yang akhirnya memikirkan tools-tools yang terlalu berat gitu ya, misalnya toolsnya harus menggunakan mainan tertentu, mainan edukatif tertentu yang harganya mahal, atau toolsnya memasukkan anak-anak sejak usia 2 tahun ke tempat pendidikan atau playground yang mahal gitu agar tadi lingkungannya bisa terbentuk positif. Apakah hal seperti itu perlu Mbak Dendrich dilakukan oleh para orang tua kita?
Ya, ini sebenarnya tergantung dari anak-anak ya. Kadang ada anak-anak yang memang sangat aktif ya, kemudian juga dia sangat memerlukan stimulus fisik. Jadi mungkin di usia dini dia bisa dimasukkan ke sekolah yang mungkin lebih banyak mengutamakan Hmm. aktivitas fisik ya. Tapi juga ada anak-anak yang senang bersosialisasi atau mungkin ingin melihat kakaknya yang sudah Hmm. bersekolah gitu ya. Dia pengen juga ketemu teman-teman. Nah, itu kadang-kadang dengan pertimbangan demikian jika anak merasa nyaman atau mungkin anak yang menginginkan, "Ma, aku mau sekolah." Nah, itu akan sangat bagus ya. Artinya kita Hmm. sangat mendukung apa yang diinginkan oleh anak dan mungkin bisa jadi anak memang memiliki kelebihan di bidang sosial atau mungkin di bidang kinestetik yang terkait dengan aktivitas fisik tadi gitu. Jadi kalau saya bilang tergantung dari orang tua. Jangan sampai kalau anaknya belum siap secara emosional ya atau mungkin dia masih belum menginginkan untuk pergi sekolah, jangan orang tuanya yang memaksakan gitu. Hmm. Jadi memang harus melihat dari dua sisi, dari sisi orang Hmm. tua dan sisi anak. Oke, dan tadi itu juga harus ada stimulus untuk menumbuhkannya ya, bagaimana menumbuhkan Betul. keinginan positif tadi gitu. Tidak mungkin serta-merta anak-anak tiba-tiba ingin bersekolah kalau tidak kita sampaikan hal-hal positif tentang apa sih serunya Oh, bersekolah gitu. Oke, baik. iya betul. Kita harus jeda dulu Mbak Dendris, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana membangun hubungan positif dengan anak-anak. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian memberikan tools-tools yang baik atau menggunakan tools-tools yang bisa digunakan oleh para bunda di rumah. Bisa tadi menggunakan tools dengan memasukkan ke lingkungan sekolah atau beberapa hal lain gitu. Nah, pada segmen ini kita akan memberikan beberapa tips dan juga akan membahasnya seperti apa tips-tips yang bisa digunakan oleh Bunda. Yang pertama adalah mengobrol nih, Bu Dendrich. Nah, mengobrol ini dalam bentuk apa ya? Apakah mengobrol tadi harus selalu yang komunikasi positif atau ada waktu-waktu tertentu yang harus kita luangkan untuk kita bisa mengobrol dengan anak-anak atau seperti apa? Iya, sebenarnya yang namanya ngobrol itu bisa kita lakukan dua jenis ya tadi ya Mas Imam. Pertama, bagaimana ketika kita selalu terus untuk menjalin komunikasi ya, khususnya ketika kita juga perlu memberikan sesuatu yang positif buat anak kita. Dan memang dari komunikasi ini maka anak bisa langsung merasakan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh orang tuanya. Misalnya contoh ketika kita merasa bangga, maka kita akan memuji anak. Kemudian juga kita perlu juga untuk meluangkan waktu ya, alias mungkin waktu berkualitas bersama anak-anak mungkin ketika akhir pekan untuk bisa kita mendiskusikan apapun juga yang mungkin setelah mereka lalui atau mereka mungkin ingin bercerita. Nah, di situ kita perlu untuk memiliki keterampilan juga untuk mendengarkan sebagai orang tua. Baik. Kemudian yang tips kedua ada sentuhan kasih sayang. Nah, ini yang menjadi awal ya sebetulnya sentuhan kasih Betul. sayang menjadi dasar kita pertama gitu untuk memulai komunikasi positif atau membangun hubungan positif. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat kembali seperti apa sih sebetulnya sentuhan kasih sayang awal yang harus kita berikan kepada anak-anak? Ya, sentuhan ini bisa sifatnya fisik maupun psikologis juga nih Mas Imam. Jadi kalau yang fisik mungkin memang lebih dari bagaimana kita menggandeng, kita menyentuh, kita membelai, kemudian juga kita memeluk atau merangkul. Ini sebenarnya mungkin telah kita lakukan selama anak-anak masih bayi dulu ya, sejak bayi mungkin kita gendong. Sebenarnya itu semua sentuhan fisik ya. Dan ketika mereka sudah mulai dewasa pun memang akhirnya mereka tetap membutuhkan hal-hal yang mungkin sentuhan fisiknya berubah ya fungsinya ya, tidak lagi menggendong gitu, tapi cukup membelai atau menggandeng atau mungkin menepuk bahu misalnya ya. Tetapi juga ada yang namanya sentuhan secara psikologis. Artinya kadang-kadang ada anak-anak yang tidak suka atau mungkin tidak menikmati, tidak nyaman dengan sentuhan secara fisik. Maka biasanya mereka memerlukan sentuhan psikologis yang artinya mungkin lebih banyak bentuknya ke yang tadi, seperti pujian tadi, atau mungkin kadang-kadang dia mungkin lebih suka kalau misalnya dibuat masakan kesukaan dia, kemudian juga atau mungkin dia didampingi ketika belajar online misalnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa menyentuh si anak, tanda kutip menyentuh si anak. Baik, kemudian tips berikutnya adalah menanyakan pendapat dan saran. Nah, kalau tadi kan kita banyak memberikan stimulus. Nah, kita juga harus mendengarkan ya. Seberapa penting sih sebetulnya kita mendengarkan apa komentar atau argumentasi anak-anak? Ya, karena dengan mendengarkan anak sebenarnya kita artinya bisa menerima pendapat
dan bahkan juga kita akan memperhatikan apa yang sedang dia pikirkan dan dia rasakan. Itu sebenarnya dengan mendengarkan itu menunjukkan bahwa orang tuanya peduli sebenarnya dan juga perhatian terhadap apapun yang ingin dia ceritakan. Jadi memang kalau yang namanya mendengarkan itu memang kadang-kadang sulit ya, karena kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa berkomentar sama sekali. Tetapi sebenarnya orang tua bisa melakukannya, dan mungkin nanti bahkan justru dampaknya biasanya nanti anak juga akan pasti belajar mendengarkan orang tua. Jadi kalau anaknya mau mendengarkan kita, maka kita juga harus perlu belajar untuk mendengarkan anak. Ini sebagai timbal balik sebenarnya, Mas Imam. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah penuhi kebutuhan anak. Nah, ini agak kontradiktif sebetulnya, memenuhi kebutuhan anak dalam arti apa begitu ya? Apakah yang harus kita penuhi dalam kebutuhan konsumsi mereka atau kebutuhan psikologis mereka, mainan dan lain sebagainya, atau kebutuhan seperti apa sebetulnya yang harus kita pertama kali perhatikan untuk memenuhi kebutuhan anak ini, Bu Denrich? Ya, mungkin kalau saya melihat konteksnya adalah memenuhi kebutuhan anak yang mungkin lebih banyak secara psikologis ya. Karena memang kalau secara fisik pastinya itu akan relatif, tergantung dari kemampuan orang tua. Tetapi sebenarnya yang perlu itu adalah kebutuhan secara psikologis. Misalnya contoh yang tadi, rasa ingin diterima, rasa dicintai, rasa ia dihargai dan dia juga diakui dalam keluarga, itu hal-hal yang sangat penting terhadap anak ya, sehingga si anak ini juga akan bisa mengalami banyak perasaan-perasaan yang positif, banyak hal-hal yang positif sehingga dia juga bisa bertumbuh dengan baik. Oke, baik, Bu Denrich, terima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Semoga banyak orang tua kita yang tadi mendapatkan insight gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Denrich, agar nanti mereka bisa membangun komunikasi positif terhadap anak-anak. Terakhir, sebagai penutup, apa tips dan trik yang bisa diberikan oleh Bu Denrich untuk orang tua kita agar tadi bisa menjalin kembali hubungan positif dengan anak-anak? Singkat saja, Bu Denrich. Ya, pastinya kalau kita semua mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang positif dengan anak, maka pastinya kita juga akan memperoleh hal-hal positif dalam rangka pengasuhan kita terhadap anak. Itu sudah seperti timbal balik, dan yang mungkin perlu diingat adalah orang tua itu adalah cerminan anak. Jadi kalau mau anaknya positif, orang tuanya juga harus positif. Oke, baik, terima kasih Bu Denrich. Sama-sama. Baik, pemirsa, itulah tadi akhir perbincangan kita dengan Bu Denrich tentang tema memenuhi kebutuhan atau membangun kebutuhan positif dengan anak. Untuk Anda yang ingin kembali menyaksikan program Bincang Sehati, bisa menyaksikan kembali di channel YouTube kami di @bincangSehati.tv. Atau Anda yang memiliki kritik dan saran, bisa menghubungi kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube di @bincangSehati. Akhir kata, saya Muhammad Syahri mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih.